Shalom, perkenalkan nama saya Octavia Ruth Sawori dengan NIM 2114201175. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi terapeutik pada anak dalam rangka untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester di mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi terapeutik pada anak. Komunikasi adalah suatu hubungan, yaitu hubungan perawat klien yang terapeutik tidak mungkin dicapai tanpa komunikasi. Komunikasi terapeutik adalah suatu pengalaman bersama antara perawat dan klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien. Maksud komunikasi adalah mempengaruhi perilaku orang lain. Komunikasi terapeutik pada anak adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat dan klien atau anak yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya diputuskan untuk kesembuhan anak. Komunikasi terapeutik pada anak adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan klien, dan hubungan terapeutik sebagai pengalaman belajar baik klien maupun perawat yang didefinisikan dalam 4 tindakan yang harus diambil, antara lain tindakan diawali perawat, respon reaksi dari klien, interaksi di mana perawat dan klien mengkaji kebutuhan klien dan tujuan, transaksi di mana hubungan timbal balik pada akhirnya dibangun untuk mencapai tujuan hubungan. Komunikasi dengan keluarga. Komunikasi dengan keluarga merupakan proses segitiga antara perawat dengan orang tua dengan anak. Dalam proses berkomunikasi dalam keluarga, kita dapat menggunakan langkah-langkah seperti mendorong orang tua untuk berbicara, mengarahkan pada pokok permasalahan, mendengarkan, diam sejenak, bersikap empati, meyakinkan dan menentukan masalah, memecah masalah, mengadaptasi bimbingan, menghindari hambatan-hambatan komunikasi. Komunikasi dengan anak. Kemampuan komunikasi pada anak merupakan salah satu indikator perkembangan anak. Komunikasi sangat mempengaruhi tingkat perkembangan anak dalam beraktivitas dan dengan lingkungannya. Dalam berkomunikasi dengan anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu esensi komunikasi, bentuk komunikasi, prabicara, peran bicara dalam berkomunikasi, komunikasi sesuai tingkat perkembangan anak, dan komunikasi terapeutik pada anak. Cara terapeutik dalam berkomunikasi dengan anak adalah yang pertama nada bicara. Bicara lambat dan jika tidak dijawab harus diulang lebih jelas dengan pengarahan yang sederhana. Hindari sikap mendesak untuk dijawab dengan mengatakan jawab dong. Kemudian mengalihkan aktivitas. Kegiatan anak yang berpindah-pindah dapat meningkatkan rasa cemas terapis dan mengartikannya sebagai tanda hiperaktif. Anak lebih tertarik pada aktivitas yang disukai sehingga perlu dibuat jadwal yang bergantian antara aktivitas yang disukai dan aktivitas terapi yang diprogramkan. Ketiga, ada jarak interaksi. Perawat yang mengobservasi tidak nonverbal dan sikap tubuh anak harus mempertahankan jarak yang aman dalam berinteraksi. Kemudian marah. Perawat perlu mempelajari tanda kontrol perilaku yang rendah pada anak untuk mencegah temperatur, dan perawat menghindari bicara yang keras dan otoriter serta mengurangi kontak mata jika respon anak meningkat. Jika anak mulai dapat mengontrol perilaku, kontak mata dimulai kembali, namun sentuhan ditunda dahulu. Kemudian kesadaran diri. Perawat harus menghindari konfrontasi secara langsung, duduk yang terlalu dekat dan berhadapan. Meja tidak diletakkan antara perawat dan anak. Perawat secara nonverbal selalu memberi dorongan, penerimaan, dan persetujuan jika diperlukan. Sentuhan, jangan sentuh anak tanpa izin dari anak.
selama dengan anak merupakan cara untuk menghilangkan stres dan cemas, khususnya pada anak laki-laki. Teknik komunikasi dengan anak. Anak adalah individu yang unik, bukan miniatur orang dewasa. Untuk melakukan perlu teknis khusus agar hubungan yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik dengan tumbuh kembang anak. Tempat macam-macam teknik komunikasi dengan anak, yaitu teknik verbal, teknik orang ketiga, baru ada neuro linguistic programming atau NLP, kemudian positive responding, kemudian ada berkarya, kemudian biblioterapi, kemudian ada fantasi, mimpi, pertanyaan atau bagaimana bila, 3 permintaan atau 3 wish, rating game, word association game, stante complaint, dan pro and cons. Demikian sedikit penjelasan saya tentang terapeutik anak. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sehat. Jika ada teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia. Salah satunya di Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Di Fakultas Keperawatan Pembangunan Indonesia itu sangat baik dan sangat keren. Jika teman-teman ingin bergabung, masih banyak juga fakultas yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia. Silakan teman-teman kepoin di Instagram Universitas Pembangunan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Shalom.